الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kampung Inovasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita, Kampung Inovasi Channel. Sahabat, kali ini kita sedang ada di pengajian BKMT di Harapan Baru Bekasi Barat nih sahabat. Kali ini insya Allah sebagai penceramahnya adalah Mama Dede. Semakin padat nih sahabat, luar biasa sekali. Mama Dede kali ini akan membawakan kajian tema tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ini yang ada di belakang sahabat, ini tim di belakang layar. Tim belakang layar ya, para pejuang. Luar biasa deh, membeludak memang cadangan. Membeludak nih sahabat, luar biasa. Dari 400 undangan ternyata lebih dari itu yang hadir. Luar biasa sahabat, yang datang membludak dari 400 undangan ternyata lebih daripada itu yang datang, Masya Allah.
serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua RW 20 Bapak Rustiandi, yang saya hormati Ketua BKMT Seharapan Baru Ibu Hejah Siti Surtina, yang saya hormati para penasehat, para guru-guru kami yaitu Ustazah Hajah Mursyidah Nawawi, Ibu Ustazah Hajah Kurniasih Nandi Aziz, Ibu Ustazah Hajah Syamsiah Kamal, Ibu Hajah Sa'ah Juanda. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan, serta para ketua majelis taklim beserta seluruh jamaahnya, serta bapak dan ibu yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmatnya, atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di Mushola Al-Fitrah mengikuti pengajian rutinitas PKMT yang kebetulan pada hari ini Ahad 24 Agustus 2025 bertepatan di Mushola Al-Fitrah. Semoga niat dan langkah baik Bapak dan Ibu hadir di sini menjadi langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu terlimpah curah kepada Rasul pilihan, Rasul yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, Rasul yang menjadi teladan karena keagungan akhlaknya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang Allahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati dan kami muliakan kedua majelis taklim Al-Fitrah, yaitu Ustazah Hajah Sulis Romdiah beserta jajaran serta seluruh jamaahnya yang pada hari ini menjadi Sohibul Hajat, alhamdulillah. Kemudian yang kami muliakan Al-Mukarramah Ibunda Hajah Mamah Dede, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mata Allah bidulil hayat. Kemudian yang saya hormati pula Ketua BKM Mushola Al-Fitrah, yaitu Bapak Asep Tatang yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Fitrah Kang Asep Tatang. ASEP. Yang saya hormati Ketua BKMT Seharapan Baru Ibu Siti Surtina, para penasehat BKMT baru. Yang saya hormati Ketua RW, semuanya nggak usah diabsen lama, oke? Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ada di Mushola Al-Fitrah dalam rangka pengajian rutin bulanan. Judulnya nangis. Kita tergantung pesanan. Judulnya mau apa? Mana judulnya? Oke, meneladani akhlak Rasul. Setuju Anda? Setuju.
tua yang perintah. Ini perintah, tidak boleh tawar menawar kecuali kalau ada di pasar. Bu, buka Al-Kahfi 110 cepat. Al-Kahfi 100. Kata saya mah pakai bangku ieu teh lagi luhur kah sempit buat pantat orang muat. Ayo buka Al-Kahfi 110 cepat, yang udah ketemu ngacung. Kang Asep kasih mic Kang. Yuk. Al-Kahfi 110 sok. Ibu tahu sok? Pingsan. Sebentar Mama. Ada mic. Mic-nya tadi mana, Cek? Ini. Sok. Sok, Yang udah mana? ketemu ngacung. Kasih mic. Ini. Sok, Ini. baca, Cek. Mangga. Sok. Mama baca, Cek. Baca, langsung baca. Jangan buang waktu, sayang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Hei, oi. Sok sebelahnya baca, mangga. Yuk langsung ayatnya, jangan buang waktu. Yuk. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa Muhammad? Allah bilang, katakan Muhammad kepada segenap manusia di alam dunia, aku ini manusia biasa sama dengan kalian. Cuman bedanya diwahyukan kepadaku bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa Pemaaf. Barang siapa yang pengen bertemu Allah kelak dia lahir, syaratnya dua. Fal yakmal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramal dengan amal soleh, jangan menserikatkan Allah ketika kalian beribadah kepadanya. Jadi siapa Muhammad? Manusia biasa sama dengan kita, cuman bedanya ada. Beliau dikasih wahyu oleh Allah. Kalau Anda nggak dapat wahyu, kecuali yang suaminya namanya Wahyudi. Walaupun suami nama Wahyudi, tetap aja nggak dapat wahyu. Ya apa ya? Bedanya Muhammad dengan kita, kata Allah, kepada dia diberikan wahyu oleh Allah bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Titik. Ditawarkan. Paman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang pengen bertemu Allah kelak dia lahir, syaratnya dua. Falyakmal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramal dengan amal soleh, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, kalian ibadah kepadanya. Tuh. Kalau seandainya Rasul diutus seorang malaikat, bagaimana ngasih contohnya sama kita? Makanya sengaja Rasul yang diutus Allah menyampaikan syariat agama kepada kita adalah manusia, biar caranya sama, gaya hidupnya sama. Makanya Anda lihat sekarang Al-Ahzab 21. Ayo, coba lagi. Al-Ahzab 21. Murid tulis pasti dari luar kepala semua. Di Quran itu di luar kepala. Sok, mangga. Ayo, mainkan tadi mana? Kasih sama tetangga. Ayo, sok cek. Baca cek. Hari ini berubah jadi ece semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam visi Rasul itu teladan yang baik. Jadi bagaimana kita mengarungi hidup dan kehidupan, sengaja dikirim Rasulnya Muhammad sebagai manusia biar ngasih contoh kepada kita. Barang siapa yang pengen bertemu, kata Allah dikatakan,
dalam diri Muhammad contoh teladan yang baik. Siapa yang beriman kepada hari akhir, maka kita harus mengikuti jejak yang Rasul ajarkan kepada kita. Dari mana kita tahu jejak yang Rasul ajarkan? Anda buka Ali Imran 31. Sok. Ali Imran 31. Sok. Suara, cepetan. Asep, ikut di luar suruh baca gantian. Sok, langsung masuk cek. Ali Imran 31, sok. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tuh, karena dia Rasul, utusan Allah. Kalau kita mengaku cinta sama Allah, syaratnya kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Rasulnya, utusan Allah. Kalau sudah mengikuti utusan Allah, yuhibbukumullah, dijamin Allah akan mencintai kita yang mengikuti perintah Rasulnya. Kemudian kata Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekarang saya tanya Anda, siapa yang mengaku umat Muhammad ngaco? Kita ngaku. Apa Nabi Muhammad ngakuin apa enggak? Mikir tuh, gaya banget. Coba kita lihat. Kita diberikan hidup dan kehidupan oleh Allah di alam dunia, tujuannya dua. Berapa, Bu? Satu, buat hablum minallah. Anda lihat Az-Zariyat 56. So, di luar lagi cek. Tadi di dalam udah dua. Biar adil, Bu. Jadi pemimpin lagi adil. So, saya. Ayo, silakan. 56. So. Mana? Tuh, macung. Kudungan tinggi. So. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan kalian manusia di dunia, tujuannya hanya satu, ibadah kepada Allah. Artinya apa? Kalau ada manusia hidup di alam dunia tidak ibadah kepada Allah, tidak sesuai rencana awal penciptaan manusia. Titik. 2. Kenapa manusia diberikan kehidupan oleh Allah? Ibu yang tadi lampunya nyala, saya tidak melarang anak mereka. Boleh mereka, cuma lampunya jangan dinyalain. Gue udah 75 silo gitu loh mentang. Rekam aja, nggak usah pakai belit. Biasa, dimatiin. Udah cacingan. 75 neneknya dia, mak. Anda coba lihat. Jadi yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah di alam dunia buat apa? Buat hablum minanas. Bagaimana kita bergaul dengan sama manusia, bergaul dengan pohonan, bergaul dengan binatang, bergaul dengan alam sekitar. Cuman panitia kalau pohon di panggung ketinggian. Yang pendek aja sih, angan-angan jelema. Kecuali kalau rumah bawa pulang. Lobaan di bawah masih saya. Masya Allah. Anda buka Al-Baqarah 30, sok. Ayeuna di dalam deui. Al-Baqarah 30, sok. Baiknya memang. Sok atau sok. Ngadorowok. Itu tahu ngadorowok? Ngomong yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala
rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Fokus langsung, kupas Quran, kupas hadis tadi. Insyaallah hidup kita jadi benar. Kenapa sih? Anda bisa lihat Al-Ahzab 45. Apa sih tugas seorang Rasul? Al-Ahzab 45. Sok. Sok, nama yang menakan mau ngacung. Jilat deh, kalau dijilat cepat. Ada asli, ada manis, sok. Sok. Ini mah di sini ada mah. Sok. Bukan berarti ketemu langsung dibunuh, tidak. Tapi memilah dan memilih. Anda buka surat Al-Kafirun. Yuk. Buka. Surat Al-Kafirun. Silakan. Yuk. Hafal kali. Masa nggak hafal udah berapa emak-emak? Bareng ya. Bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la lakum dinukum waliyadin. Artinya, ayo Ustazah baca artinya. Ayo artinya. Sok. Mic-nya kasih. Sok. Yo, lu jangan baca ayatnya. Artinya ngerti. Sok baca. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini artinya. Apa sebab nuzulnya dulu? Ketika Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul, dia berdakwah. Bukan mati ini. Dia berdakwah, mengajak musyrikin Quraisy masuk Islam. Kata mereka, Muhammad, biar adil. Hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Bolak-balik itu penabanan mereka. Maka Allah turunkan ayat ini. Saya tidak akan menyembah Tuhanmu, kamu tidak akan menyembah Tuhan saya. Sampai kapanpun saya tidak akan menyembah Tuhanmu, sampai kapanpun kamu tidak akan menyembah Tuhan saya. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ini mana? Artinya kalau kita mencontoh kehidupan Nabi, teladan Nabi, jangan ikut ibadah orang lain. Jelas Bu? Contoh sekarang, misalnya mereka Natal. Anda buka Maryam 33, harus bagaimana Anda? Silakan. Maryam 33, so. Yo, ngaji pakai Quran. Set yang di luar set. Enggak, ibu-ibu di luar. Enggak. Yo, yang di luar biar gantian. Sok. Aku kencet panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa, keselamatan untukku pada hari kelahiranku, pada hari diangkatku ke langit, pada hari kematianku. Ada dua pendapat ulama. Satu, ulama pertama mengatakan tetap kita haram mengucapkan selamat Natal. Ulama kedua mengatakan boleh asal tidak bergeming hati kita. Permasalahannya Isa tidak lahir tanggal 25 Desember. Itu kebohongan. Makanya jangan mengucapkan selamat Natal. Seandainya
Anda punya keluarga, orang tua, mertua, saudara non muslim, harus bagaimana sikap Anda? Anda buka Luqman 15. Cepat. Sukses di luar desa. Luqman 15. Luqman 15. Haji, dijilat cepetan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, waktu dia jangan ngikuti mereka, jangan taat sama mereka, seibadah. Kum dinukum. Masalah dunia bagaimana? Ma'rufah, berlaku baik. Kalau Anda punya orang tua, mertua miskin, anak kaya, walaupun beda akidah, bikinin rumah, kasih kebutuhan hidup, bawa ke dokter, kasih obat, bahagiakan mereka. Hanya dunia, tapi akhirat tidak boleh ngikut sama sekali. Jelas Bu? Bagaimana kalau ada orang berbeda akidah, mereka mau menikah, Anda buka Al-Baqarah 221. Inilah yang Muhammad ajarkan. Silakan. Al-Baqarah 221. Sok. Ada translator. Ayo baca. Pencet gila. Itu biasa mencet sendiri apa dipencetin? Sok kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'min. Aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kita orang beriman ini saudara, masih keluarga. Islahkan, damaikan. Kalau ada yang bertikai di antara kalian dengan cara bertakwa kepada Allah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kenapa damaikan? Ini dunia gitu loh. Digoda setan, berantem. Anda lihat Al-Baqarah 36, bukan. Kenapa manusia berantem? Lihat Al-Baqarah 36. Sok. Kalau Al-Baqarah mah ketemu malu-malu tulis cepetan. Ayo. Sok cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fi Allah. Jadi di dunia mah berusaha dulu. Lalu apa lagi kata Allah? Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Satu dengan yang lain bermusuh, marahan. Fala bisa fihim alfatanatin. Salah. At-Taghabun ayat 14. Sok yang udah ketemu baca sok. Siapa aja langsung? Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Hai orang yang beriman, di antara suami kalian, di antara istri kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang beri musuh buat kalian. Bagaimana menghadapinya? Fa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hati-hati. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kata Allah, tandanya yang pertama, dia bersedekah dalam keadaan lapang pun sepi. Duit banyak, bikin masjid, bikin musola, bikin madrasah, bikin pesantren. Duit sedikit, nyumbang masjid. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i. Cuma manusia hidup di alam dunia kebanyakan kemasukan setan di pintu yang ke-9. PEPL. Orang itu istimewa. Ketika Allah perintahkan haji, cuma bilang walidahi ala nasi hijul baiti, cukup. Ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah hanya bilang wa atuz zakat. Tapi ketika perintahkan sholat, tidak cukup ayat, maka Rasulnya diundang ke arasnya Allah. Saking pentingnya sholat, Anda lihat Al-Jumu'ah ayat 9. So, Al-Jumu'ah ayat 9. Alhamdulillah darah. So, Al-Jumu'ah ayat 9. Siapa yang betul-betul? Mama paling dia mah. Sok. Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalawati min yaumil salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wajarul bayi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kalau ada panggilan salat pada hari Jumat, kenapa cuma disebut hari Jumat? Karena adalah hari yang terbaik buat kita umat Islam. Artinya pada hari Jumat untuk sholat, tinggalkan jual beli, belanja, datang aja, ditinggal sama dagang, iya tukang dagang, ditutupin sama gordeng bolong, di kita digembok 17 dan 18, dicebol sama maling, di sana mah gordeng butut, ditutupkan bungkul sama. Coba ini dia. Makanya sholat itu kita lihat kata Allah rukaan sujud. Sekarang harus bagaimana? Tandanya yang selanjutnya. Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Tandanya yang keempat umat Muhammad. Mereka selalu mencari karunia keriduan Allah. Kapan? Anda buka An-Nisa 103. Sok. No, ke belakang ini no. Baiknya jangan di situ mulu, curang tuh. Mentang-mentang pada lu pada gede kayak gue. 1, 2, 3. 80. Sokja. Sok.
pencet cuma yang mereka mencet pencetnya ke samping katanya, gaya miring dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة dari anak-anak zaman now.
sekarang, jangan now. Mengandung babi.
setan lari, iblis lari sedaya curah azan terdengar. Azannya berhenti, setan balik deui. Dikumandangkan qomat, setan lari sejauh suara qomat terdengar. Qomatnya berhenti, setan balik deui. Langsung kita ucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Usolli akan lebih rusuk. Titik 2. Set yang kedua, kata ulama yang ketiga, kalau sholat pengen khusyuk, sholat kemauan sendiri bukan paksaan orang. Anda nanya, emang ada orang sholat dipaksa? Banyak contoh handapnya anak cewek SMP kelas 2 misal lohor, emaknya udah sholat saya mana setengah jam belum juga sholat. Kita ngomong kan, sholat iya mama, setengah jam acan sholat. Kita pasti ngagorowok di sholat, iya kan? Gue juga mama kan. Anak ke kamar mandi, apa wudhu? Belum tentu. Kecepat kecepek, yang penting muka gua basah biar emak gua nggak bawel. Masuknya anak ke kamar, apa sholat? Belum tentu. Siapa tuh gulang-guling di kasur, cengar-cengir depan kaca. Siapa tuh zohor yang 4 di korting 2. Bisa aja, kenapa? Terpaksa. 3. Resep yang ketiga, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Kenapa? Kalau sholat setan menggoda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalnya Anda sekarang pulang ngaji dari Alfitrah, tadi pagi nggak sempat sarapan, tetangga ngejemputnya pagi-pagi, bener gua belum sarapan, masih ingat. Udah tunggu lapar banget katanya. Sampai rumah sholat gila, apa makan gula? Sebelum Anda jawab, saya tahu jawabannya, doyan makan semua kayak gue gitu loh. Tapi seandainya waktu sholat mepet tinggal sedikit, walaupun sangat lapar, sholat heula. Kenapa? Dalam sholat ngeganggu setan. Misal tadi buka pasar balanja, inget di dompet 105.000 kembaliannya. Karena buru-buru ngaji ke Alfitrah, ibu lupa gimana naruh dompet. Sampai sekarang belum bayar. Sok ibu sholat. Naik yang kedua rakaat, setan datang. Tuti, mana si Tuti? Tuti, gue di rak piring, kata setan. Kata Tuti, tuh kan kalau sholat mah Allah ngasih tahu, bukan Allah. Tuti, setan menggoda elu biar sholat itu cepet kelar. Sok ibu teh ngegoreng ikan. Taruh di meja ikan mas gede-gede. Naik rakaat kedua, ngeong, lagun tuh. Lamun sholat diterus ke ikan leungit, lamun sholat disalamat ke lamun ikan disalamatkan, sholat batal. Bari sholat bari mikir, nyari ilham bagaimana sholat selamat, ikan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sholat jalan kucing di Gusti. Resep yang keempat, biar sholat pengen khusyuk, sholat yang dikerjakan libtigha'i mardatillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Masih ada apa udah pinter semua? Sok, ayo langsung. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ece. Saya mau nanya, Saya dengerin. apakah perempuan boleh mengantar jenazah ke Boleh, makam? kenapa tidak? Kan karena pernah dengar katanya kalau Dulu banyak perempuan cengeng, ketika ayahnya meninggal dia nganter di kuburan pingsan. Kalau dia pingsan nggak kuat hati, mendingan di rumah nyusahin, bukan ngebantuin. Boleh, asal kita tahu bahwa ini musibah. Jangan merata. Rasul bersabda, kalau ada orang yang dia cintai dia meninggal, orang ini meratap, tidak terima dengan meninggal orang yang dia cintai, dia mati belum taubat, tempatnya neraka jahanam, artinya dia bukan orang beriman. Anda silakan lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang menghadapinya dengan iman, maka hatinya dapat hidayah dan Allah mencatat yang kalian kerjakan. Ibu rukun iman sabaraha. Yang nomor 6 naon? Percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Kodok,
Tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah, namanya takbir mubrom. Qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa juga dirubah dengan apapun, namanya takbir mutlak atau takbir mu'allaq. Harus seperti itu. Hadapi dengan iman. Masih ada? Ayo, sok. Dari luar. Mana? Dari luar. Dari luar. Naon? Nih, Pak Yun. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau ingin bertanya. Dulu pernah ada yang istilahnya ngatain atau apa ya? Ibu udah berapa kali umrah gitu. Ya. Kasihan deh katanya gitu, nggak diumrahin sama anak dan mantunya katanya gitu. Sedangkan yang bilang begitu sudah berkali-kali umrah dan haji. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi orang tersebut? Hidup jangan mikirin omongan orang. Selama gua tahu yang gua kerjakan, kata Allah benar. Kalau anak mikirin orang sampai mati, anda gak bakal bahagia. Menderita batin. Terserah. Ada yang berangkatin orang kek, gua pakai duit gue kek, pakai duit anak, tetangga ngeberangkatin nyuri gue. Jangan ada urusan. Ngapain mikirin omongan orang? Orang aja nggak pernah mikirin gue. Dan yang kedua, Naon? apakah haji dan umroh yang sudah berkali-kali itu akan menjadi mabrurah atau tidak? Kembali kepada individu. Ada yang sekali juga karena benar-benar dia sepulang haji robah kelakuan, robah sikap, robah ibadah nggak sombong, maka orang tadi diterima. Iya. Walaupun setiap langkah dia haji umroh, kalau sombong nggak diterima. Iya. Saya tanya, rukun Islam sabaraha? 5. 1. Membaca syahadat. Kok perbanyak sih? Apa sih? 2 kalimat baca syahadat. 2 kalimat syahadat. Jangan norak lo, saya. Kesian deh lo. Syahadat ini adalah pondasi. 2. Sholat ini tiang. 3. Zakat ini ventilasi, lubang angin, jendela. 4. Asyamu junah, dinding, perisai, tameng, penghalang. 5. Haji ini atap. Di luar kejemur, di bawah atap tidak. Di luar kena hujan, di bawah atap tidak. Kalau anda jadi haji, jangan bangga dengan kehajiannya. Malu. Rasul kita pernah nggak dipanggil Haji Muhammad? Ini mah kemana Pok? Ke depan. Di depan dadangnya. Bu Haji kemana? Ke depan. Songong. Ibu mau kemana? Panggil gue Haji. Tahu. Ninggalin harapan 42 hari 98 jadi sombong. Pernahkah Rasul dipanggil Haji Muhammad? Kalau kita haji jadi atap, keluarga, tetangga, saudara miskin, dia nggak punya makan, beliin beras sama Pak Haji, Bu Haji itu haji. Tetangga, keluarga kita nggak sekolah gara-gara miskin, sekolahin sama Pak Haji, Bu Haji. Dia nggak ke dokter sakit gara-gara miskin, bawa ke dokter sama Pak Haji, Bu Haji, beliin obat ya yang dokter. Itu haji yang bener, ngaku haji, alis gede, bibir onyoy, korek, jangan nahan usia jadi haji, nggak ada gunanya. Haji itu apa? Begitu, oke? Ada yang marah, mandi sini buat tata. Mama. Woi, naon? Ini di belakang nih, belakang mama. Di dalam mah. Naon? Boleh nggak nanya lagi? Langsung pertanyaan. Boleh nanya lagi? Cepetan langsung. Begini mah, kan di Al-Quran selalu disebutkan ya, di surga itu akan dikelilingin para bidadari. Itu kenapa kameranya mana ya? Ya, lu pakai ini aja. Kalau bidadari buat laki-laki, bidadara buat perempuan, ngapain repot? Tidak harus disebut nama ini. Kan perintah sholat, perintah ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak laki-laki perempuan, semua yang aku beriman. Begitu, jangan kita mencari sesuatu yang bukan lahan kita. Oke? Set, keluar set. Di luar, silakan. Sok. Bu, maaf ininya. Kamu tuh set. Kalau anda pengen pakai silahkan, tapi bukan kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Dan anda jangan lupa, kalau kita haji, kalau kita umrah muharramat itu laki-laki ada 3, perempuan 2. Laki-laki perempuan ada 6. Di antaranya perempuan tidak boleh nutup wajah, masker kek atau cadar. Karena apa? Gue loh yang melakukan, gue tanggung jawab. Ini muka gue apalin, gue tanggung jawab. Jangan melempar batu sembunyi tangan. Jangan makan nangka tidak mau kena getahnya.
Maksudnya biar saya jadi manusia yang bertanggung jawab. Ini muka saya yang disembunyikan, saya melakukan. Apapun yang terjadi, resiko ditanggung sama penumpang. Jadi kalau sholat dibuka apa enggak? Kan udah saya bilang. Makasih. Oke. Oke. Ayo Zat, hiji deui. Terakhir. Ayo di luar. Sok mangga. Hiji deui. Hiji deui. Oh. Asep Sekarang. hiji deui. Oharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepada kita, head jawab. Head itu adalah kotoran dan penyakit. Hai para suami, jangan dekati si head. Datangi mereka kalau sudah suci. Udah suci headnya habis, udah keramas. Di tempat yang aku tentukan, di lubang depan, jangan robot gedek dari atau tulis sama jadi belakang gitu. Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang suci. Kalau ada yang melakukannya banyak taubat. Haram duduk di dalam masjid. Bu, Anda bisa lihat dalam An-Nisa 48. Orang yang sedang junub jangan duduk di masjid kecuali lebat. Kalau musim ngaji jangan di dalam masjid, di emper kedengaran suara gue kenceng kok. Yang jangan di dalam masjid tuh di emper. Di teras masjid tidak namun. Jangan baca Quran yang panjang. Yang pendek boleh dianggap doa dan zikir. Haram bercerai. Karena apa? Siapa tuh makanya dicerai, suami butuh dagingan saya dipakai. Kalau habis keramas kan bisa dipakai. Jadi ini yang diharamkan. Duduk di dalam masjid memang haram, kata Allah. Duduk di teras masjid tenanaut yang ikut ngaji jangan alasan. Tiap ngaji lagi bukan men rumah, males keblu. Oke? Ayo kena set. Ayo hiji deui, Pak. Sok. Dikasih skincare set. Kasihan ya set ngaji. Itu mama ya. Emang gue cewek apaan nih, Cium? Silakan sini. Itunya bawa. Wahai pemirsa, saya terima berbagai sumbangan. Set yang lain suruh nyumbang set. Aku maunya Bu barokah. Terima kasih kalau ada hijau. Silakan. Kayak orang bener. Baik hadirin, udah pada pinter. Saya ngomong udah 2 jam lebih. Ibu bilang nenek-nenek ngecebrek baik dari tadi. Ibu tahu ngecebrek? Ngomong teren-eren udah bosan. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Mohon sama Allah, ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solehah. Kami bermohon rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada-Mu ya Allah. Buat membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, sisa umur yang ada, yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur kami yang barokah. Kami pun bermohon, jadikan diri-diri kami semua yang hadir di Al-Fitrah menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Rasul mengatakan, khairun nas anfa'un linnas. Baik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull bari wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dha'if
wa ya ma'manna kulla mahid yasiru alaika kulla kasir fatasul yasiru alaika kasir Allahumma ya man la yahtaji ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir Allahumma inna nahabu minka wa nahabu mimman yahabu minka wa nahabu mimman la yahabu minka bihurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husna biyadika allati la tanam waqnufna bikanafika allati la yura rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat